Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Faras Nuzila Mahfi yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 6 yang berjudul Pengendalian Kualitas Donat pada UMKM Donate Donat, Purwokerto Selatan dengan metode 7 Tools. Adapun kelompok 6 beranggotakan yang pertama, Umi Holilah sebagai pemateri, Ridho Ragumay sebagai pemateri, Awaludin Amar sebagai pemateri, Mukhlis Fauzi Utomo sebagai pemateri, dan saya sendiri Faras Nuzila Mahfi sebagai moderator. Selanjutnya, ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan dan metode penelitian yang akan dibacakan oleh Saudari Ridho Ragumay. Kepada Ridho Ragumay dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Tingkat produktivitas perusahaan, rendahnya tingkat harga produk, dan kualitas produk dapat menyebabkan persaingan dalam usaha semakin ketat. Pengendalian mutu atau quality control sangat perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar. Hanya perusahaan yang mempunyai daya saing tinggi yang dapat bertahan di dalam usaha untuk meningkatkan keuntungan. Dewasa ini, berbagai industri merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian kualitas untuk mengantisipasi tuntutan persaingan yang semakin kompetitif, serta dapat mengurangi kerugian dari biaya kualitas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian produk. Tujuan dari pengendalian kualitas adalah untuk menghasilkan produk yang seragam dengan melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab kecacatan produk, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, menaikkan profit, serta mengurangi biaya pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan aktivitas keteknikan atau manajemen. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dengan metode 7 Tools. Alat-alat statistik yang bisa digunakan dalam metode 7 Tools untuk pengendalian kualitas adalah check sheet, scatter diagram, fishbone diagram, Pareto chart, flow chart, histogram, control chart, dan check sheet. Next. Ada pula metode penelitian. Ya, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data permintaan produksi donat pada usaha Donate Donat selama 1 tahun terakhir, yaitu tahun 2021. Teknis analisis datanya menggunakan metode 7 Tools, yaitu membuat data kecacatan dengan check sheet, flowchart, membuat distribusi frekuensi dengan histogram, membuat control chart, menganalisa scatter diagram, dan menganalisa penyebab dengan fishbone. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ridora yang sudah menyampaikan materi tentang pendahuluan dan metode. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang hasil dan pembahasan untuk bagian flowchart, check sheet, dan stratifikasi yang akan dibacakan oleh Saudari Umi Holilah. Kepada Umi Holilah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Untuk yang pertama, pada bagian hasil dan pembahasan ini akan dibahas mengenai flowchart, di mana flowchart ini merupakan bagian untuk mengetahui proses pembuatan dari donat. Proses pembuatan dari donat ini cukup panjang. Yang pertama, membuat adonan donat itu sendiri dengan bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, gula pasir, mentega, air, dan garam. Kemudian di mixing, yang kemudian itu ditambahkan yeast dan di kneading sampai kalis, sampai akhirnya adonan donat itu ditutup dan kemudian dibentuk bulat-bulat, dan proses yang pentingnya itu ada penggorengan. Dan yang terakhir ditiriskan dan donat itu siap disajikan. Berikut merupakan alur dari proses pembuatan donat. Bisa next.
Yang selanjutnya merupakan flowchart pembuatan donat, di mana untuk pembuatan donat ini dimulai dari adonan itu sendiri, kemudian melalui proses mixing, kneading, menutup adonan donat, kemudian membentuk adonan donat, menggoreng, dan meniriskan, dan yang terakhir hasilnya berupa donat yang siap disajikan. Bisa next. Oke, yang selanjutnya akan memasuki hasil pembahasan yang kedua, yaitu ada check sheet, di mana check sheet ini merupakan bagian untuk mengidentifikasi jenis cacat yang terjadi pada proses pembuatan itu sendiri. Pada penelitian ini, di Donate Donut itu memiliki permasalahan pada kecacatan setiap produksinya. Pada tabel 1 ini ada menampilkan hasil identifikasi jenis cacat pada proses pembuatan donat. Cacat yang pertama yaitu berupa gosong, di mana operator terkadang menggoreng donat di atas wajan yang besar, yang membuat operator tuh lalai dalam menangani donat dan api untuk menggoreng terlalu besar sehingga gosong dapat terjadi. Kemudian kecacatan yang kedua yaitu bentuk tidak sesuai. Adonan dibentuk dengan tangan manual sehingga saat membulatkan menjadi kurang konsisten. Dan yang terakhir yaitu tidak mengembang atau kisut. Ya, dengan deskripsi, adonan yang dibuat terlalu lama pada saat dilakukan proses penggorengan. Bisa next lagi. Berikut merupakan check sheet dari data jenis ketidaksesuaian produk cacat donat yang dimulai pada tanggal 23 Mei 2022 hingga 20 Juni 2022. Di sini dijabarkan mengenai jumlah produksi tiap harinya, kemudian jenis cacat yang tadi 3 itu ada gosong, bentuk tidak sesuai, dan tidak mengembang setiap harinya. Bisa next. Oke, yang selanjutnya ada stratifikasi produk cacat donat. Stratifikasi ini berkaitan dengan pemisahan data ke dalam kategori-kategori. Stratifikasi membagi kategori keseluruhan ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil atau subkelompok untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang mungkin dari suatu permasalahan itu sendiri, yaitu cacatnya produk donat saat produksi. Di sini dikelompokkan, yaitu jenis cacatnya ada 3, gosong, bentuk tidak sesuai, tidak mengembang, dengan jumlah gosongnya itu 91, kemudian bentuk tidak sesuainya 88, dan tidak mengembang atau kisutnya itu berjumlah 85. Sehingga total produk cacat pada produksi donat ini selama 30 hari, yaitu 31 hari, yaitu 264 donat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Umi Holila atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu materi mengenai histogram, diagram Pareto, dan control chart yang akan dibacakan oleh Saudara Mukhlis Fauzi. Kepada Fauzi, silakan. Terima kasih Mbak Jila atas kesempatannya. Selanjutnya ada tools histogram. Histogram sendiri memiliki pengertian bahwa sebuah alat yang bertujuan untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Sebuah distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set data dapat terjadi. Histogram pada produk cacat dari UMKM Donate Donat disajikan pada gambar berikut ini, yang mana menunjukkan bahwa kecacatan yang paling sering muncul yaitu ada kecacatan gosong, yang kemudian disusul oleh kecacatan bentuk tidak sesuai dan catatan tidak mengembang. Next. Selanjutnya ada tools Pareto diagram. Pareto diagram sendiri bertujuan untuk mengetahui cacat yang paling dominan pada produk donat. Dari hasil perhitungan setiap jenis cacat, didapat jumlah cacat sebanyak 264, dan kemudian setelah mengetahui jumlah presentasi pada setiap cacat,
maka dapat diklasifikasikan lagi menurut cacat yang paling dominan. Prioritas pengendalian kualitas menurut cacat yang paling dominan menunjukkan bahwa jenis cacat gosong menempati prioritas pertama, disusul dengan bentuk sesuai pada prioritas kedua, dan prioritas ketiga yaitu tidak mengembang atau pisut. Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis cacat gosong dengan presentase 34,47 menduduki peringkat pertama dalam prioritas pengendalian kualitas. Kemudian jenis cacat bentuk tidak sesuai dengan presentase 33,33% menduduki peringkat kedua dalam prioritas pengendalian kualitas. Kemudian jenis cacat tidak mengembang atau pisut dengan presentase 32,20% menduduki peringkat ketiga dalam prioritas pengendalian kualitas. Next. Kemudian ada tools control chart. Control chart sendiri atau peta kendali merupakan sebuah tool yang berbentuk peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Komponen dari control chart ini komponen penting dalam control chart ini terdiri dari beberapa poin, yaitu ada nilai CL atau center line, nilai UCL atau upper control unit, dan LCL, lower control unit. Hasil dari perhitungan control chart tertera pada tabel berikut, dan dapat disimpulkan bahwa kecacatan yang muncul pada UMKM donat dan donat masih berada di area batas kendali, dan ya masih dikatakan pengendalian kualitas yang cukup baik, namun belum bisa dikatakan sempurna karena masih belum berada di satu garis yang lurus dengan nilai center line. Sekian dari saya mengenai histogram, Pareto diagram, dan control chart. Saya kembalikan ke Mbak Zila. Terima kasih Mukhlis Fauzi atas pemaparannya. Selanjutnya materi mengenai scatter diagram dan fishbone diagram yang akan dibacakan oleh Saudara Awaludin Amar. Kepada Saudara Awaludin Amar, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Jala. Untuk selanjutnya, itu ada scatter diagram. Untuk hasil dari scatter diagram, bisa dilihat di sini, di mana hasil dari scatter tersebut disimpulkan bahwa dalam grafik tersebut dapat dibaca dengan memiliki hasil hubungan positif atau korelasi positif, yang dimana makin tinggi jumlah faktor gosong, bentuk yang tidak sesuai, dan mengembang akan mengakibatkan tingkat kerusakan yang makin tinggi pula. Jadi jika ingin mengurangi tingkat kerusakan produk, salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi tingkat gosong, bentuk yang tidak sesuai, dan mengembang. Untuk selanjutnya ada fishbone diagram. Fishbone diagram untuk hasilnya dapat dijelaskan. Untuk yang pertama itu ada mesin dan peralatan, di mana mesin dan peralatan ini yang digunakan beberapa kali mengalami masalah pada oven dan minimnya mesin produksi secara jumlah dengan permintaan sedemikian banyak. Maka dari itu, seringkali owner melakukan penutupan pesanan lebih cepat. Untuk penanggulangannya yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap oven dan alat-alat lainnya. Untuk yang kedua yaitu metode. Untuk metode pada produksi donut pada UMKM Donata Donut tidak memiliki SOP dalam pelaksanaan proses produksi dan terkadang melakukan kesalahan terhadap metode yang digunakan. Untuk penanggulangannya yaitu dengan disusunnya SOP proses produksi donat dan selalu mempelajari SOP tersebut. Untuk yang ketiga yaitu material dan bahan. Kualitas bahan yang dipakai pada pembuatan donat serta proses pencampuran bahan utama dengan bahan penolong tidak memiliki proses pemeriksaan bahan sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas produk. Untuk penanggulangannya yaitu bahan baku maupun bahan penolong harus diperiksa terlebih dahulu
sebelum masuk ke proses produksi dan harus lebih teliti. Yang keempat yaitu manusia atau tenaga kerja. Untuk itu semua kegiatan pada proses donat tersebut tergantung pada tenaga kerja, karena jika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat kurang teliti, kurang fokus, lelah, dan sebagainya, akan berakibat pada hasil produksi akhir yang kurang bagus. Untuk penanggulangannya itu dengan memberikan sosialisasi tentang kegiatan produksi dan memaksimalkan waktu istirahat sehingga tidak terjadi kelelahan. Untuk yang terakhir yaitu lingkungan, itu pengaturan suhu. Untuk pembuatan donat yang tidak sesuai akan mempengaruhi kualitas produk dan menimbulkan kecacatan pada produk tersebut. Untuk penanggulangannya itu dengan melakukan pengontrolan terhadap suhu untuk adonan dan suhu ruangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Jila. Baik, terima kasih Awaludin Amar atas pemaparannya. Dari pemaparan dan pembahasan mengenai pengendalian kualitas donat pada UMKM Donate Donat Purwokerto Selatan dengan menggunakan metode 7 Tools, dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa terdapat 3 jenis cacat yang terjadi pada produk donat, yaitu donat yang mengalami rusak karena gosong, bentuk donat yang tidak sesuai, dan donat tidak mengembang atau kisut. Dari data yang sudah diperoleh, sebanyak 31 hari produksi didapat total produksi sebanyak 2.979 donat dan jumlah produk cacatnya sebanyak 246 donat. Kecacatan produk pada donat memiliki 5 faktor utama yang menjadi penyebab, yaitu faktor manusia, material, metode, lingkungan, dan mesin atau peralatan yang digunakan. Dari 5 faktor utama tersebut, dijabarkan menjadi beberapa subfaktor, yaitu oven yang bermasalah, terbatasnya mesin produksi, suhu adonan terlalu panas, suhu ruangan yang tidak optimum, karyawan yang kurang fokus dan istirahat, bahan baku kadaluarsa dan kurang berkualitas, terjadi kesalahan dalam metode pembuatan donat, serta belum adanya SOP dalam pelaksanaan proses produksi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kelatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.